Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sifa Salsabila dari kelas 12 IPA 5 akan mencoba menjelaskan tentang materi bab 4 kimia, yaitu senyawa karbon, di bawah bimbingan Pak Marolop Nenggolan, terkhusus pada materi alkosi, alkana, atau eter. Seperti yang kita ketahui sendiri, alkoksi atau alkoksi alkana adalah senyawa turunan dari alkana, yang mana dilambangkan dengan O dengan menghilangkan gugus hidrogen H dari alkana. Nah, sama seperti alkohol, alkoksi alkana ini memiliki rumus yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Namun, memiliki perbedaan dengan alkohol dari segi fungsi atau peristiwa ini bisa disebut dengan keisomeran fungsi, yang mana bedanya adalah pada alkohol ia mengikat gugus fungsi OH, sedangkan pada alkoksi alkana atau eter ia mengikat gugus fungsi OR. Terdapat dua jenis alkoksi alkana berdasarkan pada jenis gugus alkil yang terikat pada atom oksigen. Yang pertama yaitu alkoksi alkana yang kedua gugus alkilnya terikat pada atom oksigen yang sama atau disebut dengan alkoksi alkana tunggal. Sedangkan yang kedua adalah alkoksi alkana yang kedua gugus alkilnya terikat pada atom oksigen yang tidak sama atau berbeda. Ini bisa disebut dengan alkoksi alkana majmuk. Yang akan saya jelaskan adalah rumus umum dari alkoksi alkana. Seperti yang kita ketahui dan saya katakan di depan tadi, bahwa alkoksi alkana ini merupakan senyawa turunan dari alkana yang memiliki rumus yang sama dengan alkohol, yaitu CnH2n plus 2O, namun memiliki struktur yang berbeda. Dengan gugus fungsi O yang terikat pada dua gugus alkil, maka dua gugus alkil ini dapat sama, dapat pula berbeda. Seperti contoh pada tabel. Pada contoh nomor 1 dan 2, kita dapat melihat bahwa ia terikat pada gugus alkil yang sama, di mana contoh nomor 1 pada R pertamanya yaitu CH3 dengan gugus fungsi O dan R aksennya CH3. Sedangkan pada contoh nomor 3 dan 4, kita dapat melihat bahwa ia terikat pada gugus alkil yang berbeda. Pada contoh nomor 3, R1-nya yaitu CH3 dengan gugus fungsi O dan R aksen atau R2-nya yaitu C2H5. Sebelum saya masuk pada tata nama senyawa alkoksi alkana, ada baiknya kita mengingat tabel berikut ini. Nah, pada tabel berikut ini merupakan tabel homolog alkana, yang dimana berfungsi dalam proses penamaan alkoksi alkana, yaitu pada rantai induk. Tata nama dalam alkoksi alkana atau eter. Nah, dalam alkoksi alkana ini terdapat dua cara atau dua jenis cara dalam penamaannya, yaitu yang pertama ada iupatch dan yang kedua ada krival. Yang pertama akan saya jelaskan adalah iupatch. Nah, dalam iupat ini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama, urutan penamaan haruslah dimulai dari alkoksi dulu baru alkana. Yang kedua, rantai atau gugus alkil yang terpanjang akan ditetapkan sebagai induk dan akan berakhiran ana dari kata alkana. Sedangkan gugus alkil yang kecil akan berakhiran oksi dari kata alkoksi. Seperti contoh pada gambar berikut ini. Pada tabel berikut ini atau gambar berikut ini kita dapat melihat penerapan pada ketentuan nomor 2 dari tata nama iupat. Nah, pada gambar kedua kita dapat melihat yaitu adanya metoksi etana. Nah, di mana seperti yang saya katakan tadi, rantai atau gugus alkil yang panjang akan ditetapkan sebagai induk dan berakhiran ana, yaitu metana. Sedangkan gugus alkil yang pendek akan berakhiran oksi atau metoksi. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya.
Tentuan ketiga dari tata nama IU4 pada alkoksi alkana yaitu penomoran dilakukan sedemikian rupa sehingga atom C yang mengikat gugus OR diprioritaskan mempunyai nomor yang sekecil mungkin. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat ketentuan dari ke nomor 3 dari penamaan IU4 alkoksi alkana, di mana penomoran dilakukan sedemikian sehingga atom C yang mengikat OR diprioritaskan mendapatkan nomor yang sekecil mungkin. Pada contoh 3 metil 2 metoksibunata ini, mengapa ia mendapatkan nomor 2? Karena ia mengambil awalan dari yang atas. Tetapi jika kita mengambil awalan dari yang ujung, maka atom C yang mengikat OR akan mendapatkan nilai 3. Dan itu tidak merupakan nilai yang kecil. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah tata nama trival. Nama trival ether ini diambil dari kedua gugus alkil yang terikat pada atom O, di mana ether yang kedua gugus alkilnya sama akan diberikan nama di alkil ether. Sedangkan ether yang kedua gugus alkilnya berbeda akan diberikan nama alkil ether, seperti contoh pada gambar berikut ini. Nah, kemudian lihatlah contoh berikut ini. Pada contoh pertama ada dimetil ether. Ingat bahwa gugus alkil yang mengikat atom C sama, maka harus diberikan awalan di, kemudian alkil dan ether. Nah, yaitu dimeter alkil. Sedangkan pada contoh yang lainnya kita dapat melihat seperti metil etil ether, itu adalah nama dari kedua gugus alkil yang mengikat atom C. Nah, pada contoh soal alkoksi alkana ini, yaitu tuliskan rumus struktur senyawa ether berikut ini. Seperti yang kita ketahui bahwa yang perawalan si ini adalah eko, sedangkan yang ana ini adalah gugus yang terpanjang atau gugus induk. Nah, pertama kita ketahui dulu bahwa metoksi ini adalah CH3 yang berasal dari metil. Nah, sedangkan etana adalah C2H4 yang berasal dari etena. Nah, maka adalah buat O dulu atau gugus fungsi. Bisa kita letakkan metoksinya yaitu CH3. Kemudian etananya yaitu C dan H. C juga 2. Nampak? Soal yang kedua yaitu nama trival dari C2H5O C2H7. Seperti yang kita ketahui bahwa C2H5 merupakan etil dan C3H7 merupakan propil. Maka nama senyawanya adalah etil propil, ingat, ether. Kemudian ada contoh terakhir yaitu nama lazim dari CH3, OC, CH3, CH3 dan CH3. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa CH3 itu merupakan metil. Nah, sedangkan CH3C, CH3 juga CH merupakan tersier butir. Maka nama yang tepat yaitu metil tersier butil ether.